Cerita akan dibuka dengan seorang pria yang bisa menggunakan berbagai macam senjata. Kesatria terkuat Uranus yang mampu menghancurkan setiap monster yang dihadapi, dan kekuatan yang dia miliki begitu besar. Uranus sendiri ialah anggota dari party hero. Mereka mengalahkan Raja Iblis yang mencoba untuk membinasakan seluruh benua Eusteria. Di sini mereka bertempur dan berperang dengan gagah berani untuk melawan Raja Iblis. Tapi sayangnya pahlawan Uranus harus gugur saat dia menyelamatkan teman-temannya. Dan semenjak itu, dia dikenal sebagai pahlawan agung yang menyelamatkan dunia. Dan kisah diwariskan kepada generasi mendatang. 300 tahun kemudian, seorang pria dan seorang wanita, mereka memiliki seorang bayi yang merupakan reinkarnasi dari Uranus. Kesatria Uranus dilahirkan kembali ke dunianya. Tapi kali ini dia bernama Egil. Di sini diceritakan, di sini kedua orang tua Uranus adalah penyihir, tetapi kedua orang tuanya tidak mampu untuk menjadi penyihir istana, yang notabene merupakan penyihir kelas elit. Salah satu syarat agar bisa bergabung menjadi penyihir istana ialah mereka harus mendaftar ke akademi sihir, yang tentunya harus dibarengi dengan nilai yang sangat bagus. Singkat cerita, Egil yang merupakan kesatria Uranus kini sudah berusia 3 tahun. Di sini Egil akan melakukan pengukuran kekuatan yang akan menentukan dia bisa menjadi seorang kesatria sihir atau tidak. Di sini ibu dari Egil meminta kepada putranya untuk meletakkan tangannya di atas bola kristal. Bola kristal ini akan melihat seberapa banyak sihir yang dihasilkan oleh Egil. Tapi di dalam hatinya Egil berkata, dari ingatan kehidupannya yang dulu saat dia menjadi Uranus, dia sadar betul kalau dia hanyalah seorang kesatria biasa. Tidak mungkin dia memiliki kemampuan sihir. Tapi kemudian hal yang mengejutkan pun terjadi. Di sini ternyata kekuatan dari Egil begitu besar, bahkan melampaui kedua orang tuanya, yang membuat kedua orang tuanya menjadi sangat bahagia. Di sini ayahnya berusaha untuk memberitahu semua orang kalau putranya merupakan kesatria sihir yang sangat berbakat. Tapi di sini Egil masih tidak percaya, karena di kehidupan masa lalunya Egil tidak terlalu bisa menguasai sihir, walaupun dia memiliki kekuatan dan daya tahan yang sangat luar biasa. Jadi di sini Egil berusaha untuk mencoba lagi untuk melakukan pengetesan. Dan alangkah terkejutnya, ternyata bola kristal itu yang merupakan bola yang dibuat dari material paling kuat pecah begitu saja. Orang tuanya yang melihat itu menjadi sangat terkejut, bahkan mereka terdiam. Tapi di sini Egil masih ragu, karena dia masih bisa dan sangat mengetahui kalau kemampuannya di masa lalu merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesatria, tapi tidak berhubungan dengan sihir. Jadi dia berusaha untuk melatih dirinya dengan sangat keras agar bisa menguasai sihir itu. Beberapa tahun pun berlalu. Saat ini Egil berusia 16 tahun. Kali ini dia akan mendaftar di Akademi Sihir Istana. Merupakan akademi pahlawan yang didirikan 300 tahun yang lalu, yang bertujuan untuk melatih pahlawan di generasi berikutnya. Egil melangkah dengan sangat mantap memasuki akademi. Di sana dia melihat patung dirinya di masa lalu dan teman-temannya. Setelah melihat cukup lama, akhirnya dia masuk ke dalam kelas untuk melakukan ujian. Di sini Egil melakukan ujian tulis pertama. Materi yang diujikan ialah pengetahuan umum tentang teori sihir. Tentu saja Egil yang merupakan Uranus, kalau materi yang akan diajukan oleh akademi sihir ialah materi yang sangat dia kenal. Bahkan walaupun dia tidak menguasainya, dia tahu persis apa yang akan dia lakukan tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Orang lain tampak kesulitan mengerjakan soal itu, kecuali Egil yang begitu percaya diri dan sangat santai dalam menjawab setiap pertanyaan. Waktu pun berlalu, akhirnya ujian pun berakhir. Seorang guru dari Akademi Pahlawan bernama Maya memerintahkan kepada calon siswa di akademi itu untuk meletakkan pensil mereka karena ujian telah berakhir. Setelah lembar jawaban diambil oleh Maya, dia pun mengumpulkannya. Setelah itu mulai memeriksa satu demi satu. Di sini dia tercengang saat melihat lembar jawaban yang digunakan oleh Egil yang menjelaskan mengenai suatu metode yang berada di zaman kuno. Dia terkejut, bahkan metode ini tidak diajarkan di akademi. Yang lebih mencengangkan, bahasa yang digunakan oleh Egil ialah bahasa sihir kuno yang hanya dikuasai oleh beberapa penyihir. Yang dipikir-pikir oleh Maya, salah satu yang bisa menguasai bahasa ini ialah penyihir Lurina yang mengalahkan Raja Iblis bersama para pahlawan. Di sini Maya mulai mencari tahu siapakah Egil dan bertanya-tanya, siapakah bocah ini?
Kemudian ujian kedua pun dimulai, ujian praktek. Di sini, para pelatih akan mengevaluasi kemampuan fisik dan juga sihir mereka semua. Para peserta diminta untuk menembakkan sihir ke arah lingkaran itu yang akan mengukur sihir potensial mereka. Di sini, satu demi satu para peserta mulai melemparkan sihir mereka ke arah lingkaran itu. Hingga akhirnya tiba giliran Egil. Di sini Egil melangkah dengan sangat mantap dan juga sangat percaya diri. Dia bertekad akan lulus dalam ujian ini. Di sini Egil juga berpikir, selama dia memiliki sihir, maka dia bisa lolos dari ujian ini. Sihir pun dilepaskan dan terjadi ledakan yang cukup besar yang membuat para pelatih dan para penguji begitu terkejut. Dalam sekejap mata, Egil dikerumuni oleh banyak orang yang sangat penasaran bagaimana Egil bisa melakukan hal itu. Di sini Egil mencetak skor tertinggi, yaitu adalah 1011. Bahkan pelatih pun sangat terkejut karena skor tertinggi yang bisa dicapai ialah hanya 1000. Tapi di sini Egil bisa mencetak skor 1000 lebih. Kemudian ujian berikutnya pun dimulai. Di sini target pengujinya ialah sebuah boneka. Para pelatih memerintahkan kepada para calon siswa akademi untuk menggunakan senjata yang mereka sukai dan bebas bisa menyerang boneka itu. Tapi kemudian datanglah pemuda bangsawan yang sangat sombong dengan pedang panjangnya, bernama Drum Olistar. Dia menganggap dirinya ialah yang terhebat dan menganggap remeh setiap orang yang ada di situ. Di sini dia mengayunkan pedangnya dan mencetak 300 poin. Bagi ukuran orang biasa, angka itu sangat menakjubkan. Hingga akhirnya tiba giliran Egil yang menggunakan pedang. Dia mulai menyerang boneka itu dan mencetak 9.999 poin yang membuat pemuda bangsawan itu menjadi sangat terkejut. Bahkan orang-orang mengira kalau alatnya telah rusak. Egil yang menjadi pusat perhatian, dia tampak tidak peduli, fokus melakukan ujian. Dia di sini tidak ingin terganggu. Tanpa yang dia sadari, ada seseorang yang mulai. Setelah serangan dari Egil, boneka yang digunakan untuk alat pengukur telah rusak. Bahkan para pelatih sangat terheran-heran. Bagaimana mungkin bisa seorang bocah melakukan hal yang luar biasa. Tapi Egil tidak peduli dengan semua itu. Dia terus berjalan menuju ujian berikutnya. Saat dia berjalan, tanpa dia sadari, Egil mendengarkan suara dari seseorang yang sedang memerintah dan membentak. Dan kemudian muncul seorang gadis yang tidak sengaja menabrak Egil. Gadis yang menggunakan pakaian pelayan. Gadis ini merupakan pelayan dari keluarga Olistar, yang merupakan salah satu keluarga bangsawan di kerajaan itu. Tapi kemudian dia mendengarkan suara dari seorang pria, yaitu pemuda sombong yang ada di tempat ujian tadi, Drum Olistar, dengan gayanya yang sangat memuakkan. Di sini, dia memerintahkan gadis itu dengan seenak jidatnya. Drum Olistar yang mengetahui kedatangan Egil langsung menghampiri Egil. Kemudian Drum berkata kepada Egil, kalau skor 9.990-nya ialah omong kosong. Itu hanyalah sebuah kesalahan. Drum sangat kesal saat melihat Egil. Bahkan di sini Egil tampak tidak bereaksi. Tapi kemudian Egil berkata kepada Drum, jadi kau melampiaskan kemarahanmu kepada orang lain dan kau ingin jadi pahlawan, sedangkan sikapmu seperti ini. Di sini pelayan itu mulai ketakutan. Dia takut kalau Egil akan bertarung dengan Drum. Tapi di sini Drum berkata kepada pelayan itu untuk diam. Dan dia berkata kalau dia ialah pelayanku. Dan di sini Drum berkata kalau dia adalah barang milikku. Lalu Drum pun berkata kalau dia bisa memperlakukan gadis ini sesuai keinginannya, karena dia hanyalah sebuah barang. Egil yang mendengarkan itu menjadi sangat marah. Dia menampik tangan dari Drum dan dia berkata kalau manusia bukanlah barang, dan yang paling menyebalkan kalau dia bukanlah barang milikmu. Gadis itu hanya terdiam melihat Egil berkata demikian. Yang tanpa dia sadari, ada gadis lain yang menatap sambil tersenyum dari jauh. Di sisi lain, Drum yang mendengarkan itu menjadi sangat kesal, dan dia berkata kepada Egil agar dia tidak menasehati dirinya akan semua omong kosong itu. Dengan begitu arogan dan angkuhnya, Drum berkata kepada Egil kalau dia yang akan menjadi lawannya di ujian selanjutnya. Dan di sini Drum berkata kalau dia akan melawan Drum yang hebat. Di sini Drum masih terlihat sangat kesal, bahkan mengejek Egil dengan sebutan dasar hama, pemalsu skor. Dan akhirnya mereka pun akan bertarung. Tapi semua orang sangat khawatir karena di sini terlihat Drum menggunakan material kelas atas yang bisa digunakan untuk memperkuat sihir.
Sedangkan di sisi lain, Egil hanya menggunakan tongkat kayu yang terlihat sangat sederhana dan juga rapuh, yang membuat Maya meragukan akankah Egil bisa menang dari Drum. Tapi tantangan sudah dilemparkan. Akhirnya mereka pun berhadapan dan bertarung. Drum membuka serangan pertama dengan Lightning Bolt. Di sini dia mengeluarkan banyak senjata dan juga tombak. Tapi Egil sama sekali tidak bergeming, yang membuat orang-orang di sekitarnya mulai takut dan kepanikan karena mereka tahu teknik ini digunakan untuk menghabisi naga. Dengan tatapan yang penuh semangat dan juga rasa percaya diri, Drum seakan-akan sudah memenangkan pertarungan dan berkata kalau dia akan membakar Egil menjadi abu. Tapi sayangnya, Egil menggunakan kekuatan yang jauh lebih kuat. Dia mengeluarkan lingkaran sihir, lalu menyerang serangan itu menggunakan banyak tombak yang keluar dari lingkaran sihir itu. Tentu saja Drum yang melihat itu menjadi sangat terkejut, tidak terkecuali orang-orang yang melihatnya. Di sini Drum hanya bisa berkata, "Apa-apaan ini? Apakah kau bisa menggunakan sihir kilat? Bukankah kau hanya bisa menggunakan elemen api?" Dari perkataan Drum itu, Egil menyadari kalau setelah 300 tahun, tampaknya orang-orang yang mampu menggunakan sihir hanya mampu menggunakan satu elemen saja. Tidak ada yang bisa menggunakan lebih dari satu elemen. Sedangkan 3000 tahun yang lalu, seorang manusia bisa menggunakan 5 elemen sekaligus. Egil pun mulai berpikir, apa yang terjadi? Di sisi lain, Drum yang melihat itu menjadi sangat kesal. Dia mulai melemparkan tongkat sihirnya. Di sini dia berkata kepada Egil, "Tidak peduli seberapa banyak elemen yang kau kuasai, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku tidak peduli seberapa kuat dirimu. Bagiku kau hanyalah orang-orangan sawah." Dan kemudian Drum mulai mengeluarkan sebuah pedang. Pedang itu disebut Demonic Sword Jihad, pedang yang dianugerahi dengan sistem anti-sihir yang mampu menepis segala macam sihir. Drum langsung menerjang ke arah Egil sambil berkata, "Matilah kau dan jadilah karat untuk pedangku." Tapi kemudian hal yang mengejutkan pun terjadi. Egil hanya menahan serangan dari pedang itu menggunakan tongkat kayu yang dikatakan rapuh oleh mereka, dan kemudian mementalkan Drum begitu saja ke arah langit. Dan kemudian Drum mendarat di sebuah tembok. Dan kemudian Egil menghampiri Drum, lalu berkata kepada Drum agar dia tidak mengganggu pelayan lagi atau orang yang lebih lemah daripada dirimu. Dan di sini Egil memaksa Drum untuk bersumpah, "Kalau kau tidak bersumpah sekarang, kita akan kembali ke lapangan dan akan menyelesaikan pertarungan kita." Drum yang melihat itu hanya bisa gemetar dan ketakutan. Dan kemudian dia pun bersumpah atas nama dirinya agar tidak akan mengganggu pelayannya atau bahkan orang yang lebih lemah daripada dirinya. Dan ujian hari itu pun sukses besar. Saat di rumah, Egil disambut oleh kedua orang tuanya yang sangat bangga karena Egil telah berhasil lolos di Akademi Sihir yang terkenal sangat sulit. Tapi sayangnya di sini Egil tidak mendapatkan penilaian yang tepat karena kekuatannya tidak bisa diukur dengan skor. Tapi untungnya di sini dia masih bisa masuk ke dalam akademi. Di keesokan paginya Egil datang ke akademi itu. Ini ialah hari pertamanya dan kemudian dia pun masuk ke dalam asramanya. Egil akhirnya sampai di sebuah asrama Yusei. Di sini dia bertemu dengan mengurus asrama itu. Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya Egil pun kembali menuju aula untuk penerimaan siswa baru. Saat itulah guru mulai memanggil perwakilan dari siswa untuk berpidato di depan semua orang, yaitu Teresi Sanon, pemegang nilai terbaik dalam ujian tahun ini. Dia pun melangkah dengan sangat tegap dengan penuh percaya diri menuju mimbar. Setelah memperkenalkan dirinya, Teresi mengatakan sebuah pernyataan yang cukup kontroversial. Di sini dia berkata, "Hanya ada satu orang yang lebih kuat dari diriku. Hanya dia, satu-satunya." Dan dia berkata kalau dia tidak akan kalah dari orang itu. Tentu saja pernyataan itu membuat semua orang menjadi kaget, mengingat Teresi merupakan orang yang sangat berbakat dan memiliki nilai yang sangat tinggi di akademi itu. Di saat Egil akan kembali ke asramanya, tiba-tiba Teresi memanggil nama Egil dengan tatapan yang sangat serius. Di sini Egil berpikir, mungkinkah Teresi hanya ingin membuktikan kalau dirinya ialah yang terkuat. Dan kemudian tiba-tiba Teresi menerjang ke arah Egil dan langsung memeluknya. Sambil berlinangan air mata, tiba-tiba Teresi berkata, "Kakak Uranus, aku sangat merindukanmu." Tentu saja Egil yang mendengarkan kalimat itu menjadi sangat terkejut. Dan dia berkata kepada Teresi, "Bagaimana kau tahu nama itu? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana kau tahu kalau itu adalah aku?" Di sini Teresi hanya menangis dan dia berkata kalau mereka telah menjelajah dengan sangat lama dan Teresi sangat merindukan Egil.
Dan kemudian Tersya berkata, "Kalau aku adalah Luka." Luka. Egil yang mendengarkan nama itu sangat terkejut, dan dia berkata tidak mungkin kalau dia tidak mengingat nama itu. Di 300 tahun yang lalu saat mereka bertarung melawan Raja Iblis, Luka adalah nama dari pemimpin kami. Rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about